Sutrisno turun dari bas dengan langkah tegap, matanya menelusuri hiruk-pikuk pasar Tanah Abang yang tak pernah sepi. Udara pengap bercampur aroma keringat, asap kendaraan, dan rempah-rempah dari pedagang kaki lima. Tubuhnya masih lelah setelah perjalanan panjang dari desa, tapi semangatnya tak goyah. Di tangannya, sebuah koper berisi kain tenun hasil karya warga kampungnya, modal satu-satunya untuk memulai usaha di ibu kota. Hatinya berdebar, antara harapan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Ia pernah mendengar kisah tentang kerasnya persaingan di sini, tapi ia yakin bahwa kejujuran dan kerja keras akan membuka jalannya. Langkahnya berhenti di sebuah sudut kosong yang cukup strategis, diapit kios pakaian yang ramai pengunjung. Dengan cekatan, ia membentangkan lembaran kain tenun berwarna cerah, menyusunnya agar menarik perhatian. Beberapa orang mulai melirik, bahkan seorang ibu sempat meraba teksturnya dengan kagum. Namun, sebelum transaksi pertama terjadi, bayangan besar menutupi dagangannya. Seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengan berdiri di depan lapaknya, wajahnya datar tapi sorot matanya tajam. Pendatang baru, iya, suaranya berat dan dingin. Sutrisno menelan ludah, menyadari bahwa langkah pertamanya di pasar ini tak akan semulus yang ia harapkan. Sutrisno menegakkan bahunya, menatap pria bertato yang berdiri di hadapannya. Udara di sekitar mereka terasa menegang, seolah riuhnya pasar memudar di kejauhan. Pedagang lain yang semula sibuk melayani pembeli mulai melirik dengan waspada, sebagian berpura-pura tak melihat, sementara yang lain memilih mundur perlahan. Kalau mau dagang di sini, tahu aturannya, kan? Suara pria itu lebih rendah, hampir seperti bisikan ancaman. Tanpa menunggu jawaban, tangannya yang kasar meraih selembar kain tenun dari lapak Sutrisno, mengamatinya dengan sinis sebelum meremasnya. Jantung Sutrisno berdegup kencang, tapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi gegabah. Saya hanya ingin berjualan, Pak. Saya tak ingin cari masalah, ucapnya dengan suara setenang mungkin. Pria bertato itu menyeringai, menampakkan gigi kuning yang menggigit batang rokok hampir habis. Di sini, masalah bakal cari kau kalau tak tahu diri. Ia menjentikkan puntung rokok ke tanah, lalu menginjaknya dengan keras. Tanpa aba-aba, dua orang pria lain muncul dari antara kerumunan, wajah mereka sama dinginnya. Salah satunya menendang sudut lapak dengan kasar, membuat beberapa kain jatuh ke tanah. Sutrisno mengepalkan tangan, napasnya tertahan. Ini baru awal, tapi ia tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Sutrisno menunduk, memungut kain-kainnya yang jatuh ke tanah. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ia tahan sekuat tenaga. Pasar terus berdenyut seperti biasa, seolah insiden kecil ini tak berarti apa-apa. Para pedagang lain hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada dagangan mereka, seakan ketakutan lebih besar daripada keadilan. Pria bertato itu mengangkat dagunya, menunggu jawaban. Di belakangnya, dua anak buahnya tertawa kecil, menikmati pemandangan seorang pendatang yang dihadapkan pada kenyataan brutal pasar Tanah Abang. Sutrisno menarik napas panjang, lalu berdiri tegak. Saya tidak akan bayar, ucapnya lantang. Kata-katanya seperti ledakan kecil di tengah kesunyian yang menekan. Tawa preman-preman itu langsung mereda, berganti tatapan tajam penuh ketidaksabaran. Pria bertato melangkah mendekat, jarak mereka hanya sejengkal. Berani juga kau? Ya, gumamnya, suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Tangan kasarnya mencengkeram keras Sutrisno, menariknya mendekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, sebuah suara lain memotong ketegangan. Lepaskan dia, semua kepala menoleh. Seorang pria tua dengan tubuh kurus dan wajah penuh kerutan berdiri tak jauh dari sana. Ia mengenakan kemeja lusuh dengan lengan digulung, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Beberapa pedagang lain mulai berkumpul di belakangnya, tak banyak, tapi cukup untuk membuat para preman menyadari mereka diperhatikan. Pria bertato mendengus pelan, lalu mendorong Sutrisno ke belakang sebelum melangkah pergi dengan tatapan penuh ancaman. Kita lihat seberapa lama kau bertahan di sini, katanya sebelum menghilang di antara kerumunan. Sutrisno menatap pria tua itu dengan penuh tanya. Siapa, Pak? Ia mengusap lehernya yang masih terasa panas akibat cengkeraman tadi. Pria itu tersenyum samar, tatapannya tajam tapi hangat. Nama saya Pak Karim, dan kalau kau memang sekeras yang kau tunjukkan tadi, sebaiknya bersiap. Mereka tak akan berhenti sampai kau menyerah atau mereka tumbang. Sutrisno duduk di sudut lapaknya, mengamati lalu lintas manusia yang seakan tak peduli pada apa yang baru saja terjadi.
Pasar tetap berdenyut, teriakan pedagang, suara tawar-menawar, dan derap langkah pembeli bercampur menjadi satu. Namun, di dalam dirinya, gemuruh yang lebih besar sedang terjadi. Kata-kata Pak Karim terus terngiang di benaknya, peringatan yang terasa lebih seperti ramalan. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Pak Karim duduk di sampingnya, melipat lengan di atas lutut. Kau tahu kenapa mereka dibiarkan bertindak semaunya di sini? Tanyanya tanpa menoleh. Sutrisno menggeleng, masih menata pikirannya. Karena semua orang takut, lanjutnya, suaranya berat. Mereka sudah terlalu lama berkuasa, dan setiap orang yang mencoba melawan akhirnya memilih pergi atau tunduk. Ia menarik napas panjang sebelum menatap Sutrisno lekat-lekat. Kau masih punya waktu untuk pergi. Tak ada yang akan menyalahkanmu. Sutrisno mengepalkan tangannya. Pergi, setelah semua perjalanan yang ia tempuh. Setelah mimpi yang ia bawa dari desa. Tidak, ia menggigit bibirnya, menatap lapaknya yang sudah tertata kembali meskipun hatinya masih berantakan. Saya tidak akan pergi, ucapnya mantap. Pak Karim mengangguk pelan, seolah sudah menebak jawabannya. Kalau begitu, bersiaplah. Mereka tidak akan menyerah hanya dengan gertakan. Seakan mengamini ucapan itu, sebuah bayangan besar kembali menghampiri. Kali ini, bukan hanya pria bertato tadi. 5 orang berdiri di hadapan mereka, masing-masing dengan ekspresi yang sama dinginnya. Salah satu dari mereka menendang sebuah keranjang kosong di dekat kaki Sutrisno, membuatnya terbalik dengan bunyi nyaring. Kami beri kau kesempatan terakhir, kata pria yang berdiri di tengah, suaranya berat dan penuh tekanan. Bayar, atau jangan harap bisa dagang di sini besok pagi. Sutrisno menelan ludah. Ia tahu, apapun jawabannya sekarang akan menentukan nasibnya di pasar ini. Ia melirik Pak Karim, yang tetap duduk diam dengan wajah tak terbaca. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia tak mau tunduk pada ketakutan. Dengan suara setenang mungkin, ia menjawab, saya tidak akan bayar. Hening, seperti jeda sebelum badai. Lalu, pukulan pertama melayang ke wajahnya. Sutrisno merasakan kepalan keras menghantam pipinya, membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Rasa panas menjalar di rahangnya, tetapi ia tetap berdiri. Darah merembes di sudut bibirnya, namun matanya tak menunjukkan ketakutan. Orang-orang di sekeliling menunduk, pura-pura tak melihat, sementara beberapa pedagang mencuri pandang dengan wajah cemas. Mereka tahu ini bukan perkelahian biasa, ini ujian ketahanan bagi seorang pendatang yang berani menantang penguasa pasar. Pria yang memukulnya melangkah lebih dekat, menatapnya dengan penuh ejekan. Masih ingin bertahan, suaranya syarat dengan kepuasan, seperti singa yang baru saja mencabik mangsanya. Tanpa menunggu jawaban, pukulan kedua melayang, tapi kali ini, Sutrisno mengangkat lengannya, menangkis dengan refleks cepat. Rasa sakit tetap menjalar, tapi tidak seburuk sebelumnya. Ia mengepalkan tangan, merasakan detak jantungnya yang semakin liar. Aku tidak akan pergi, katanya, suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Pak Karim yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dibaca. Cukup, katanya pendek. Namun, para preman itu hanya tertawa. Salah satu dari mereka, yang bertubuh lebih besar, mendekat dan menatap pria tua itu dengan penuh penghinaan. Kau pikir bisa menghentikan kami, orang tua? Sebelum ada yang bisa bergerak, sesuatu terjadi. Dari balik lapak-lapak yang berdesakan, beberapa pedagang mulai berdiri, mengangkat kepala, menatap para preman dengan tatapan berbeda. Mereka bukan lagi sekadar penonton, mereka adalah orang-orang yang selama ini diam dalam ketakutan, namun kini melihat keberanian dalam diri seseorang yang baru saja datang. Suasana berubah. Preman-preman itu pun menyadari pergeseran kecil ini. Pemimpinnya menyipitkan mata, lalu mendengus, memberi isyarat agar anak buahnya mundur. Ini belum selesai, katanya sebelum berbalik dan menghilang ke tengah kerumunan. Sutrisno menghela napas, merasakan denyut sakit di wajahnya. Pak Karim menepuk pundaknya pelan. Kau sudah menyalakan api, katanya lirih. Tinggal lihat apakah kau sanggup menjaga nyalanya. Sutrisno duduk bersandar di dinding kios, merasakan denyut nyeri di rahangnya. Pak Karim menyerahkan sebotol air, yang ia terima tanpa banyak kata. Di sekeliling, para pedagang masih melirik dengan berbagai ekspresi, ada yang kagum, ada yang cemas, dan tak sedikit yang masih ragu. Ia tahu, apa yang terjadi tadi bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Langit mulai meredup,
sinar matahari berganti dengan pancaran lampu-lampu pasar yang perlahan menyala. Sutrisno mengusap sudut bibirnya yang berdarah, lalu menatap Pak Karim. Mereka pasti akan kembali, kan? Suaranya datar, tapi dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Pria tua itu hanya tersenyum tipis, mengangkat bahu. Preman tak pernah suka kehilangan muka. Dan kau baru saja menamparkan harga diri mereka tanpa perlu mengangkat tangan. Tiba-tiba, seorang pedagang wanita mendekat, meletakkan sebungkus nasi dan segelas teh hangat di depan Sutrisno. Terima kasih, nak, katanya pelan, sebelum beranjak tanpa menunggu jawaban. Tak lama, seorang pria parubaya menyusul, menepuk bahunya dengan lembut sebelum kembali ke lapaknya. Satu persatu, orang-orang yang tadinya diam kini menunjukkan dukungan mereka dalam cara masing-masing. Sutrisno menghela napas panjang. Ia bukan pahlawan, hanya seorang pedagang yang ingin mencari rezeki dengan jujur. Tapi kini, ia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang di pasar ini yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Dan tanpa ia sadari, mereka mulai melihat harapan dalam dirinya. Namun, di kejauhan, sepasang mata mengawasi dari balik bayangan kios. Seorang pria bertubuh besar dengan luka di pelipisnya berbicara singkat di telepon sebelum memasukkan tangannya ke saku. Malam ini, rencana telah disusun. Mereka tak akan membiarkan seorang pendatang kecil mengubah tatanan yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun. Malam turun sepenuhnya, menyelimuti pasar Tanah Abang dengan cahaya lampu yang berpendar di antara lorong-lorong sempit. Beberapa pedagang mulai merapikan dagangan, bersiap pulang, sementara yang lain tetap berjaga, berharap pelanggan terakhir datang sebelum kios-kios benar-benar sepi. Sutrisno masih duduk di sudut lapaknya, tangannya menggenggam gelas teh yang kini hanya tersisa ampasnya. Pak Karim berdiri di dekatnya, menatap ke arah jalan utama yang mulai lengang. Kau sebaiknya pulang sekarang, katanya pelan. Mereka tak akan menyerang di siang hari. Tapi malam, itu cerita lain. Sutrisno mengangguk, memahami maksudnya. Ia mulai mengemasi kain-kainnya ke dalam koper, tetapi sebelum sempat menyelesaikan, suara langkah berat terdengar dari ujung lorong. Dari bayangan, 6 orang muncul, wajah mereka keras dan penuh niat buruk. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan luka di pelipis, berjalan paling depan. Ia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, memutar-mutar bilahnya dengan santai. Aku sudah bilang, kan? Suaranya terdengar seperti geraman. Kau membuat kesalahan besar, bocah. Sutrisno merasakan keringat dingin merayap di tengkuknya, tetapi ia tetap berdiri tegak. Pak Karim melangkah maju, berdiri di sampingnya. Sudah cukup, kalian tak perlu melakukan ini, ucapnya tenang, meskipun matanya tajam seperti elang. Pria itu terkekeh, lalu meludah ke tanah. Cukup, tidak ada yang cukup sampai dia pergi atau babak belur. Ia mengangkat dagunya ke arah anak buahnya, memberi isyarat tanpa perlu kata-kata. Dalam hitungan detik, 2 orang melangkah maju, mengepung dari kanan dan kiri. Sutrisno merasakan napasnya memburu, tapi sebelum ia bisa bereaksi, pukulan pertama melayang ke perutnya. Udara seakan terhempas dari paru-parunya, tubuhnya membungkuk seketika. Belum sempat ia berdiri tegak, sebuah tendangan menghantam punggungnya, membuatnya tersungkur ke lantai pasar yang dingin. Pak Karim mencoba bergerak, tapi seseorang mencengkeram lengannya, mendorongnya ke dinding dengan kasar. Diam, tua bangka, kau tak ada urusan di sini, desis salah satu preman. Sutrisno mengangkat kepalanya, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Ia bisa merasakan darah mengalir dari sudut bibirnya lagi, kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Tapi di matanya, tak ada ketakutan. Ada sesuatu yang lain, sebuah bara yang semakin menyala. Pria bertubuh besar itu berjongkok, mencengkeram rambut Sutrisno, memaksa wajahnya mendongak. Masih mau sok jago, bisiknya dengan nada mengejek. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, sebuah suara menggema dari kejauhan. Lepaskan dia, mereka semua menoleh. Di ujung lorong, berdiri puluhan pedagang. Pria, wanita, tua, muda, mereka yang selama ini diam, kini berdiri bersama. Mata mereka penuh dengan keberanian yang baru lahir. Beberapa membawa tongkat, yang lain hanya mengepalkan tangan. Pak Karim tersenyum tipis. Sepertinya kau membuat kesalahan, bisiknya pada pria bertubuh besar itu. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di mata para preman. Pria bertubuh besar itu melepaskan cengkeramannya dari rambut Sutrisno,
matanya bergerak gelisah ke arah puluhan pedagang yang berdiri di ujung lorong. Sorot penuh perlawanan yang terpancar dari mereka bukan sesuatu yang biasa ia lihat. Selama ini, mereka selalu tunduk, menghindari konfrontasi, membiarkan ketakutan mengatur hidup mereka. Tapi malam ini berbeda. Pergi, suara seorang pedagang terdengar dari tengah kerumunan. Lalu yang lain menyusul. Cukup sudah, kami tidak takut lagi. Pasar ini milik kita semua. Genggaman pria bertubuh besar di gagang pisaunya mengencang. Wajahnya menegang, penuh amarah bercampur keraguan. Ia menoleh ke anak buahnya, tapi mereka pun ragu. 6 orang melawan puluhan, ini bukan perhitungan yang menguntungkan. Pak Karim melangkah maju, matanya tetap dingin. Kalian pikir bisa menang malam ini? Kalau kalian tetap di sini, besok pagi seluruh pasar akan tahu kalian kalah melawan orang-orang yang kalian anggap lemah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pukulan manapun. Para preman saling berpandangan. Jika mereka melanjutkan ini, reputasi mereka hancur. Jika mereka mundur, wibawa mereka akan runtuh. Pria bertubuh besar itu menggeram, membuang ludah ke tanah. Ini belum selesai, katanya dengan suara penuh kebencian. Lalu, dengan langkah berat, ia berbalik, diikuti anak buahnya yang mundur satu persatu. Mereka menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan pasar yang kini terasa lebih luas dari sebelumnya. Hening sesaat, lalu, seseorang berseru, mereka pergi. Dan seketika, sorakan kecil meledak menjadi suara kemenangan. Pedagang-pedagang yang sebelumnya hanya berbisik kini berbicara dengan lantang. Beberapa menepuk pundak Sutrisno, yang masih berusaha berdiri tegak meskipun tubuhnya penuh luka. Pak Karim menahan lengannya, membantunya berdiri. "Kau baik-baik saja?" tanya pria tua itu. Sutrisno mengusap darah di bibirnya, lalu tersenyum samar. "Aku masih berdiri." Pak Karim tertawa kecil. "Kau baru saja mengubah pasar ini, nak." Malam itu, ketakutan yang telah bertahun-tahun menghantui pasar Tanah Abang akhirnya runtuh. Para preman yang selama ini menguasai mereka pergi, dan untuk pertama kalinya, pedagang-pedagang kecil merasa memiliki tempat ini seutuhnya. Sutrisno menatap langit yang gelap, menghembuskan napas panjang. Ia datang hanya untuk berdagang, tapi tanpa ia sadari, ia telah menyalakan api yang lebih besar, api keberanian